Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai obrolannya dengan Kakak Jufri. Halo, Kakak Jufri, terdengar Halo suara? Bung David. Oh iya, sekedar info bahwa live kita kali ini dengan jarak yang berbeda atau dengan lokasi yang berbeda. Saya berada di Kota Mobagu dan Kakak Jufri saat ini sedang berada di Kepulauan Sitaro. Tepatnya ada di Pulau Siau. Jadi memang kita agak jauh sehingga kita live-nya lewat live-nya lewat Facebook saja karena kita tidak tidak bisa eh, bertemu secara langsung kali ini. Silakan Kakak Jufri memperkenalkan diri dulu. Halo pembaca setia zonautara.com ataupun yang baru bergabung bersama kami. Ya, saya Jufri Kasumbala, eh, dikenal atau dipanggil Jufri. Keseharian saya tinggal di Kepulauan Sitaro, di Pulau Siau, di bawah kaki Gunung Karangetang. Ya, jadi saat ini kami mengerjakan banyak liputan mendalam dan beruntung saat ini tergabung bersama media zonautara.com dan beberapa liputan kemudian sangat penting bagi kami, eh, dan diharapkan dari liputan-liputan yang kami lakukan itu bisa membantu untuk memberikan informasi baru tentunya bagi masyarakat. Untuk perkenalan itu saja, Bung David. Oke Kakak Jufri, saya mungkin agak agak kita ngobrolnya santai saja ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ke Kakak Jufri terkait dengan liputan-liputan yang atau reportasi yang Kakak Jufri lakukan di lapangan yang kali ini memang saya juga ikut terlibat langsung beberapa liputan beberapa narasumber-narasumber yang mungkin Kakak Jufri tidak bisa jangkau di wilayah liputan Kakak Jufri. Mungkin yang akan saya tanyakan pertama kepada Kakak Jufri, apa yang membuat Kakak Jufri tertarik meliput komunitas pala di Pulau Siau? Ya, Bung David dan juga seluruh pembaca setia sonautra.com, tidak kebetulan bahwa kami lahir dan besar di tanah ini. Di Pulau Siau sendiri, jika Bapak Ibu pernah mengunjungi, pernah datang ke sini, maka hampir dari pelabuhan sampai dengan pelosok paling ujung itu dijumpai banyak pohon pala dan juga dikenal disebut Nutmeg Island atau Pulau Pala. Jadi kami melihat bahwa ini adalah suatu anugerah tentunya bagi kami yang berdiam di Pulau Siau karena mulai dari sekolah, sakit, atau untuk hajatan acara itu biasanya bergantung kepada buah pala. Nah, itu bukan lagi rahasia, bisa ditanyakan oleh semua anak-anak yang lahir di Siau, sekolah, kami semua dibiayai oleh pohon pala. Nah, itu yang membuat saya tertarik bersama dengan teman-teman zonautara.com bersama Pimret, Bung Roni Bol. Kemudian agak penasaran sedikit dengan Pala Siau yang katanya komoditas nomor satu di dunia. Tapi kami hari-hari di sini justru tidak merasakan bahwa itu komoditas nomor satu. Karena nasib petaninya ya begini-begini saja, Bung David. Oke, Tidak Kakak menjadi Jufri. nomor satu. Kakak Jufri, sebelum lanjut ini, saya ada satu yang ingin saya selipkan pertanyaan kepada Kakak Jufri pada saat liputan. Sebelum turun ke lapangan, apa bayangan Kakak Jufri tentang pala di Siau? Sebelum turun limpungan nih. Iya, sebelum turun liputan sebenarnya saya ingin mendapatkan eh, pemahaman bahwa kemudian apa yang kita sangkakan bahwa ada permainan di balik ini itu tidak terjadi. Jadi saya sebagai anak petani juga berharap bahwa ini bukan paradoks, bukan konsep yang kemudian di luar logika. Tapi ketika turun di lapangan, wah ternyata berubah. Ada permainan bisa disampaikan begitu Bung David. Dan Oke. ketika mengetahui hal itu ya sedih juga melihat wajah-wajah para petani yang setiap hari naik turun pala, hujan, badai, berusaha ketika hujan bagaimana mengeringkan dengan ya margin keuntungan yang kecil. Ya sebenarnya kami kecewa dengan hasil liputan karena ternyata yang kita sangkakan itu betul. Ya.
Jadi Oke, itu Bung David. oke, Kakak Jufri, ya ini menarik sebenarnya. Di luar ekspektasi ya berarti ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ada ekspektasi tertentu sebelum melihat langsung realitas di lapangan itu. Saat pertama Kakak Jufri tiba tuh waktu reportasi dengan para petani, eh, apa temuan yang paling mengejutkan yang Kakak Jufri dapat dari reportasi awal itu? Iya, Bung David. Kita kan sebenarnya dijadwalkan juga untuk liputan ini 2 bulan. Tapi karena bencana, jadi terpotong durasi waktunya. Makanya selesai bencana baru selesai, kita mulai start untuk menemui, tentunya kita pertama menemui para petani. Karena lewat cerita-cerita petani itulah yang kemudian kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih nasib mereka. Dan pertama bertemu dengan petani ya seperti biasa. Mereka sangat ramah, sangat humble, sangat istilahnya bukan lemah tapi sangat jujur bahwa kemudian harganya sekarang adalah sekian dan juga penjualannya sekian. Eh, Musim panen 4 kali setahun, tapi setiap bulan hampir ada buah. Jadi itu temuan-temuan awal kita bahwa petani seperti pasrah. Ya, kenapa seperti pasrah Bung David? Karena dari cerita-cerita 5 orang petani yang ditemui itu hampir mirip bahwa mereka ikut saja harga pasar. Berarti eh, ya mereka tidak ada kekuatan dengan nilai jualnya mereka. Jadi mereka hanya mengikuti harga jual pengusaha. Itu yang temuan pertama bahwa kok bisa pemilik kebun, pemilik lahan, pemilik produk nomor satu di dunia justru tidak bisa mengatur harganya sendiri. Justru diatur oleh para pengusaha. Itu yang jadi pertanyaan awal, kok bisa ini terjadi? Oke, Itu sih Bung eh, David. oke, itu berarti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh petani ya pada saat Kakak Jufri turun reportasi di lapangan itu. Selain itu, tantangan apa yang paling sering dikeluhkan oleh petani? Selain itu mungkin musimnya, musim tanam atau dan lain sebagainya yang sering dikeluhkan oleh petani ketika Kakak Jufri turun ke lapangan gitu. Silakan Kakak Jufri. Iya, eh, setelah kami turun lapangan, temuan lain yang kami peroleh adalah tanaman-tanaman pala yang tumbuh saat ini itu sebagian besar adalah tanaman-tanaman warisan. Artinya bahwa tanaman-tanaman yang sudah lama ditanam oleh leluhur, yang turun-temurun dijaga oleh anak cucu. Kami menemukan bahwa petani yang ada sekarang tidak ada yang berusia muda, justru di atas usia 50 tahun. Itu yang Menarik. kami temui. Hampir tidak ada anak muda yang mau untuk bertani. Ya alasan mereka sederhana bahwa ingin menjadi pekerja lain. ASN misalnya atau di swasta dan lain-lain. Nah, Oke. dengan usia petani yang semakin tua, kemampuan mereka untuk panen itu tentu terbatas. Karena itu, para bapak-bapak ini mereka harus menyewa orang lagi, Bung David. Biayanya bisa 120 Oh, sampai 150 ribu. Jadi yes. bisa dibayangkan di mana untungnya sebenarnya ketika harganya tidak menguntungkan, ditambah biaya operasional lagi untuk petani. Nah, cerita-cerita ini yang kemudian muncul yang lebih memberatkan petani. Jadi selain tidak ada ketertarikan anak muda, ya imbasnya menambah biaya operasional lagi bagi pemilik pohon. Itu Pohon, sih betul. realitanya di lapangan. Oke, Kakak Jufri, sebelum saya bertanya lagi ke Kakak Jufri, kepada pembaca setia Zona Utara atau mungkin yang sedang baru kali ini melihat live kami, Anda yang ingin melihat atau membaca liputan reportase kami terkait dengan paradoks Pala Siau, silakan kunjungi website teras.id. Itu liputan kami ada beberapa artikel yang free dan juga ada beberapa artikel yang premium sebagai tanda bahwa Anda ikut berkontribusi atas liputan-liputan kami. Nah, liputan yang kita sedang bahas kali ini sebenarnya sudah terbit di website teras.id yang berkolaborasi dengan Tempo.
dan liputan mendalam kami masukkan atau kami terbitkan di Teras ID, dan ada beberapa liputan-liputan mendalam kami sebelumnya sebelum Paradoks Palacio ini, dan silakan Anda membaca hanya dengan membayar premium untuk sebulan penuh. Oke, kita lanjut Kakak Jufri. Dalam liputan Kakak Jufri, dalam reportase Kakak Jufri, ada narasumber yang sudah kita terbitkan artikel-artikel personalia mereka gitu. Eh, yang salah satunya mungkin ada yang produksi apa namanya ya, memanfaatkan buah pala bukan hanya sebagai minyak atsiri atau rempah-rempah, atau mungkin bisa di di apa namanya ya, diproduksi dengan cara lain itu. Pertanyaan saya adalah, apakah ada cerita personal dari petani yang paling membekas bagi Kakak Jufri? Ya, silakan Kakak Jufri. Halo, Kakak Jufri suara? Ya, oke. Nah, ya, saya mengunjungi sebenarnya banyak narasumber, meskipun tidak semua itu ditulis, tapi beberapa narasumber yang juga eh, kami kunjungi yang ditulis itu, salah satu yang menarik adalah itu di Kampung Beong, itu Pak Barik. Nah, itu ceritanya memang sangat menarik, makanya sangat artinya rugilah kalau tidak membaca cerita dari Pak Bari, karena beliau pensiunan ASN tapi dia bisa Ya, kemudian mengelola limbah daging daging buah pala ini. Daging buah pala ini sebenarnya tidak pernah dimanfaatkan, tapi oleh beliau ini dimanfaatkan untuk menciptakan banyak produk dari bahan makanan sampai dengan wine. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Produknya memang luar biasa yang kita lihat. Ini adalah sebuah eh, ciptaan yang bagus. Tapi kita melihat bahwa ini kemudian muncul sebagai masa depan dari petani pala. Kenapa? Karena daging yang dibuang ini ternyata bisa diolah. Nah, Pak Pak Barik ini juga menerima untuk jika ada yang mau jualan daging ke beliau. Lengkapnya produknya mungkin bisa dibaca ke liputan Pak Barik, Pak Andris Barik. Letaknya di Pulau Siau, dia di Kampung Beong. Nah, Bung David, saya juga iya ya. mengunjungi salah seorang petani yang juga bekas Oke, pejabat. Ya, oke. jadi Pak mantan Wakil Bupati di Namanya? Pak Pit Hein Kuera. Jadi dia Yes. menunjukkan bagaimana banyaknya pohon pala yang ia miliki sampai dengan proses pengeringan. Tapi beberapa informasi kemudian disampaikan oleh narasumber tersebut, bahwa pala ini seharusnya bisa menjadi komoditi andalan jika pemerintahnya serius. Nah, ini yang menyampaikan ini pemerintah sendiri dari zaman Pak Wakil Bupati. Jadi informasi yang keluar dari beliau bahwa memang ya ada sesuatu dengan proses ini. Jadi ini bukan hanya buah yang panen lantas dijual, tapi punya nilai. Nah, ini yang seru dari pembahasan dengan Pak Pit Kuera, bahwa eh, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari pala ini, dan pemerintah itu punya siasat sendiri, seharusnya punya strategi. Sudah berapa belas tahun kita, 18 tahun berdiri, tapi beliau juga mengkritik meski beliau juga bekas pemerintah. Karena itu tadi, bahwa beliau sendiri menyampaikan bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan pala ini sehingga harganya begitu saja. Jadi selengkapnya bisa dibaca bagaimana pengakuan Iya. Pak Pit Kuera. Iya, dia menyampaikan, menspill siapa-siapa yang kemudian bermain di sini. Oke, Nah, ada itu yang bocoran dari nih, ya. Kakak Jeffrey, dari Pak Pit, eh, mungkin bocoran terkait dengan sesuatu yang waktu zaman beliau menjabat tidak tidak bisa dia lakukan karena terkendala ini dan ini itu. Kakak Jeffrey. Iya, kalau dari Pak Pit, waktu saya menanyakan bahwa Bapak kan pemerintah, kenapa kemudian Bapak tidak mengambil kebijakan? Kata beliau, saya hanya wakil bupati, Pak, bukan bupati. Kalau bupati tentu saya bisa melakukannya. Iya, iya.
Dan benar. kata beliau ya pengusaha-pengusaha yang ada di sini juga ya itu tadi. Kalau saya bupati saya bisa atur. Iya, iya. Berarti Pak Pit saat ini kesehariannya apa? Waktu Pak Oh petani, Jufri. beliau memang kalau Pak Pit saya akui memang dia pejabat yang sangat low profile memang. Jadi biasanya kan Iya. pejabat dia mentereng atau mungkin kesehariannya, tapi dia dengan pakaian kebun memang tampil apa adanya sebagai seorang petani. Hampir tidak terlihat mantan pejabat. Oke. Oke, Kakak Jufri, pembaca Zona Utara. Silakan membaca hasil liputan Paradoks Palacio ini. Kami ini di Teras ID, zonautara.com. Ada yang berupa konten premium, ya artinya Anda harus membayar cukup dengan 50.000 sebulan. Dan ada juga konten yang free, Anda tidak perlu membayar. Nanti kalau Anda tidak perlu membayar, dan silakan membaca juga konten-konten kami lainnya yang berkualitas dan mendalam. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Jufri. Kita langsung beralih ke tadi kan kita bicara terkait kebun, perkebunan, petani dan sebagainya. Kita akan beralih dari akan melihat lebih luas dari kebun ke pasar misalnya. Sistem perdagangan dan kesejahteraan. Menurut Kakak Jufri, dalam reportase yang Kakak Jufri lakukan, bagaimana alur distribusi pala dari petani hingga ke pasar besar atau eksportir? Eksportir sejauh yang Kakak Jufri tahu saat meliput di lapangan. Iya, Bung David. Memang sejak kami mengetahui pola atau mengetahui cara distribusi ini, kami sendiri pesimis jika harga ini akan berubah jika modelnya masih sama seperti ini. Jadi dari petani itu dia mengumpulkan pala, panen, setelah panen ia kemudian mengeringkan, setelah proses mengeringkan barulah dijual. Nah, dijual ini dia jual ke pengepul tingkat bisa dikatakan bukan tingkat kabupaten tapi dia lebih kecil. Nah, dari pengepul ini dia store lagi ke pengepul tingkat kabupaten atau pengepul yang bisa punya akses besar. Jadi bayangkan harganya berapa kali lipat. Dalam satu kabupaten petani harus menjual atau memindah tangankan pala itu dua kali. Jadi ke pengepul yang di pasar, dari pasar kemudian pengepul itu jual lagi ke ya pengepul lebih besar yang kemudian dikirim ke eksportir. Dari eksportir, jadi yang menarik juga yang kami temukan bahwa ternyata pala kita tidak langsung dikirim dari Bitung atau Manado ke luar negeri misalnya, tapi harus melalui Surabaya. Memang informasi ditemukan bahwa eh, pelabuhan kita atau sarana kita di sini tidak bisa untuk eksportir, tapi kan itu sesuatu yang seharusnya bisa diatur selama berapa berapa tahun Sulawesi Utara berdiri. Jadi semakin panjang untuk rantai distribusi penjualan pala ini dari Surabaya baru ke luar negeri. Itu pun tidak tahu apakah langsung ke luar negeri atau ke pihak lain. Makanya harganya jatuhnya sangat buruk di tingkat petani. Karena itu tadi terlalu panjang rantai penjualan pala ini dari petani hingga ke Eropa. Bayangkan kami menemui salah satu turis yang kemudian dia sama-sama dia datang ke salah satu desa, desa Lai. Dia melihat pala, dia memegang segenggam ada 5 atau 6 biji pala yang diberikan oleh petani dan dia mengatakan bahwa di negara kami ini bisa sampai $18. Jadi satu biji pala itu seharga $1. Nah, itu sudah ditulis di liputannya. Jadi bayangkan jika $1 sekarang 16.000 untuk satu biji pala. Yang terjadi saat ini adalah sekilo yang lebih dari eh, atau nyaris 100 biji pala dalam ukuran 1 kilo itu dihargai 60 sampai 70.000. Jadi sangat jauh marginnya, Bung David, Oke, yang kami berarti temukan di lapangan. oke, berarti menurut Kakak Jufri, harga yang diterima petani tidak mencerminkan nilai jualnya berarti. Iya. Betul ya?
Iya, seperti itu Bung David. Karena itu Oke, oke. kami tidak bisa menjelaskan detail. Silakan untuk pembaca bisa membaca sendiri temuan-temuan cerita-cerita ini di liputan kita di zonautara.com. Oke, pembaca zona utara kami yang setia, saya juga turut membantu dalam liputan Paradoks Palasio kali ini terkait dengan liputan-liputan yang berada di Manado, dan saya ketemu dengan beberapa pengepul-pengepul kecil sebelum saya bertemu dengan salah satu perusahaan eksportir besar yang ada di Manado. Eee, saat saya bertemu dengan pengepul-pengepul kecil yang berada, paling banyak saya ketemunya di wilayah, pelabuhan Manado, pengepul atau pengumpul ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Saya temukan fakta bahwa, mereka tidak pernah mendapat pasokan sama sekali untuk pala dari Siau. Ya, kebanyakan mereka mendapatnya dari wilayah lain yang kualitasnya tidak sebanding dengan pala Siau. Saya coba reportase, bertanya kepada beberapa narasumber dan juga eh, yang punya pengumpul pengumpul kecil ini, usaha-usaha kecil ini, bahwa eh, mereka tidak mendapat itu karena tidak, menurut mereka tidak mendapat bagian dari pala Siau. Karena pertama, tidak ada yang membawa komoditi Palacio ini ke mereka gitu, karena mereka hanya tinggal jemput bola. Mereka tidak ambil di lokasi karena mungkin jauh dan jarak yang membatasi mereka untuk mendapatkan Palacio. Tapi menurut pengakuan mereka, hampir sudah sekitar 3-4 tahunan ini mereka tidak mendapat pasokan semua sekali pala siau. Yang mereka dapat sebenarnya hanya dari daerah-daerah lain, misalnya dari Pulau Mongondo Timur misalnya, atau mungkin dari Minahasa Tenggara, ada juga dari Minahasa Utara, dan beberapa daerah lain yang mungkin kapasitasnya itu tidak sebesar yang berada di pala yang berada di Siau begitu. Begitu juga ketika saya ketemu dengan eksportir besar, salah satu perusahaan eksportir komoditi yang fokus di biji pala salah satunya, yang perdagangannya sampai ke Eropa. Mereka mengakui bahwa sudah 2 tahun belakangan ini mereka tidak dapat pasokan sama sekali biji pala dari Pulau Siau. Jadi mereka hanya dapat dari eh, Pulau Sulawesi, eh, Sulawesi Tengah misalnya, Gorontalo, dan Pulau Mongondo Raya misalnya, tapi mereka sama sekali sudah 2-3 tahun tidak mendapatkan pasokan biji pala sama sekali. Nah, menurut mereka dari bocoran yang saya dapat, silakan baca liputan lengkapnya kami di teras.id, zona utara khusus di zonautara.com. Mereka mendapat mereka dari bocoran mereka itu bahwa pasokan biji pala itu sudah langsung ke Surabaya lagi. Jadi sudah tidak lewat dari mereka, langsung ke Bitung dan apa, dibawa ke Eropa. Itu khusus untuk pala siau, itu bocoran mereka bahwa biji palanya sudah langsung dibawa ke Surabaya. Ada katanya dari eksportir dari Surabaya yang menerima langsung biji pala tersebut dari pala siau, yang menurut mereka mengakui bahwa mereka juga agak merasa dirugikan karena sekelas pala siau juga tidak dapat mereka dapati gitu. Sehingga pelanggan klien mereka itu kadang mendapatkan biji pala yang hanya nomor 2 grade grade B dan grade C dan seterusnya, tidak mendapat grade A yang kita tahu bahwa itu berada di Siau. Kakak Jufri masih monitor? Ya, Bung Eee, David. saya kembali ke Kakak Jufri ini. Dari reportase Kakak Jufri di lapangan ini, mungkin bisa combine juga dengan saya, siapa yang paling dominan menurut Kakak Jufri dalam menentukan harga pasar ini? Iya, Bung David. Dari cerita atau temuan Bung David di Manado bahwa agak susah kemudian menemukan pala Siau untuk masuk ke pengepul-pengepul yang ada di Manado dan lainnya. Ya, itu benar karena pala Siau
itu merupakan salah satu pala yang terbaik. Dia memiliki kandungan minyak atsiri yang baik, serta beberapa yang komponen dalam dalam buah pala ini yang kemudian unggul dibanding dengan pala-pala lain di Sulawesi. Meskipun di Maluku juga ya. Meskipun asalnya dari Maluku, tapi ketika dibawa ke sini, ternyata justru menjadi sangat subur, eh, kandungannya sangat baik karena tanpa pupuk, tapi lewat Gunung Karangetang. Nah, kenapa ini kemudian diperebutkan? Dan yang saya sampaikan tadi, itu adalah sesuai dengan temuan menurut narasumber saya bahwa belum lama ini datang salah seorang dari Jepang, dari sebuah perusahaan besar di Jepang, bahwa ia ingin meneliti langsung karena ia menemukan bahwa ada kiriman pala ke perusahaan mereka itu kemudian terdeteksi racun, tapi di labelnya adalah pala Xiao. Karena itu dia datang langsung ke Xiao didanai oleh perusahaannya tentu. Dan menurut narasumber yang mendampingi beliau bahwa dia menemukan eh, tidak ada potensi atau celah yang menentukan bahwa pala Xiao adalah kualitasnya tidak baik. Jadi eh, yang narasumber menyampaikan bahwa mereka sampai berkunjung ke kota Manado dan melihat langsung ternyata banyak juga pala-pala yang lain yang ingin artinya berkamuflase menjadi pala Xiao karena kita memiliki sertifikat indikasi geografis yang seharusnya menjadi produk unggulan tentunya pala Xiao. Nah, Bung David, karena begitu Oke, baiknya atau produk ini, makanya dia akan keluar eksklusif. Pala ini dia keluar langsung dari Xiao dan tidak tercampur di Manado. Dia akan langsung ke eksportir di Surabaya dan itu sudah dilakukan oleh pengepul-pengepul besar di Pulau Xiao. Jadi pengepul-pengepul ini dia akan mengirim barang ini jadi eksklusif. Ada orang besar di kabupaten yang akan dia mengirim, eh, kontainernya tidak dicampur. Jadi permintaan dari eksportir di Surabaya bahwa keluarnya harus langsung dari Xiao, di label. Nah, yang menarik dari temuan kami adalah 3-4 orang atau lebih pengepul-pengepul besar yang bisa mempengaruhi harga pasar, yang menentukan, yang semuanya ini mereka yang kuasai itu justru memiliki satu bos di Surabaya. Jadi meskipun berbeda-beda oke. di tengah isu politik dalam Ya, tahapan ya. pilkada, mereka saling ini, tapi ternyata ya orang-orang ini punya satu bos di Surabaya. Jadi ini menarik. Kenapa? Nah, itu sebabnya dugaan awal kita bahwa ada permainan harga itu kemudian tentu terjadi karena hanya memiliki satu orang eksportir. Meski di sini ada beberapa Oke. orang pengepul ya, beberapa Iya. orang pengepul, tapi jika dia mengirim ke satu orang, maka itulah harganya. Dan yang paling bisa menentukan harga adalah eksportir di Surabaya. Yang kami jajaki seperti itu, bahwa ya petani itu menjadi pihak yang paling lemah. Padahal yang paling memiliki produknya adalah petani, tapi mereka di posisi paling lemah. Oke, Iya, Kakak Jofri. itu. Eh, Kakak Jofri, kita coba paralel dengan pemimpin redaksi kita, Kakak Roni Buol. Kakak Roni, monitor. Kakak Roni. Ya, saya coba join ya, siapa tahu. Oke, Mudah-mudahan Kakak Roni. Dari dari penjelasan tadi, saya ingin meminta pandangan dari Kakak Roni tersendiri. Apakah di sini yang mulai terlihat paradoksnya gitu? cek, mudah-mudahan suara saya terdengar di live-nya ya. Ya, Aman-aman. di Facebooknya terdengar enggak? Karena tadi seperti bermasalah. Kita coba Saya cek dulu. belum cek juga. Mudah-mudahan karena tadi Oke, agak bentar ya. oke. Sambil menunggu ready, ucapan juga untuk Sepertinya pembaca. apa mic saya yang bermasalah ini. Kalau dilempar Tapi ke Facebook.
Ya, lanjut aja dulu. Oke, pembaca zona utara, pemirsa zona utara, mungkin kondisi teknis yang saat ini eh, Pak Pemret kita, Kakak Roni Bol, tidak bisa memberikan statementnya karena terkendala dengan teknis di lokasinya. Oke, saya lanjut lagi ke Kakak Jufri gitu. Dari pembahasan kita selama ini dari tadi semenjak dari awal sampai dengan sekarang gitu. Apakah menurut Kakak Jufri ini sudah mulai terlihat paradoksnya gitu dari kesenjangan antara eh, eksportirnya sampai dengan petaninya itu? Apakah ini sudah mulai terlihat paradoksnya itu Kakak Jufri? Silakan. Iya, Bung David. Eh, Kami rasa inilah kemudian yang disebut paradoks, bagaimana sebuah konsep yang tidak eh, bisa dipikirkan dengan logika, tidak logis. Artinya di mana-mana ikon pala Xiao terkenal dengan pala, pala kita produk nomor satu di dunia, dibeli di Eropa, raja dari rempah. Tetapi kemudian petaninya kesulitan. Ada satu sistem namanya sistem gadai yang kami temui di lapangan justru menyedihkan Iya. bagi petani. Iya. Nah, bagaimana petani ketika misalnya orang sakit, anak sekolah, atau kemudian ada hajatan yang mendadak, itu akan menggadaikan pala miliknya. Gadainya pun ada sistem gadai yang satu pala itu dihargai 80.000 sampai 100.000 per pohon. Nah, kalau untuk ukuran satu tahun itulah harganya. Jadi kalau ada 10 pohon itu berarti ada 1 juta 1 juta untuk satu tahun. Bayangkan kalau dalam setahun ada 4 kali panen dan setiap panen itu menurut pengakuan petani itu sampai 10 kilogram. Setahun 4 kali panen tapi setiap bulan memiliki buah yang bisa dipanen. Sesuai dengan temuan kami tulisan dari salah satu Om Dirno misalnya dan juga ada temuan dari Unsrat bahwa ini marginnya sangat jauh keuntungannya. Artinya ada juga sistem yang jual mentah. Jadi yang gadai tadi padahal ia Hmm. bisa bisa panen sampai berapa kali dan menghasilkan puluhan juta misalnya, tapi karena situasi kritis itu dia menggadaikan pala tersebut ke pihak lain. Dan untuk menebus dia harus membayar juga pala itu. Jadi bayangkan Wah, pihak lain iya, iya. sudah naik berapa kali panen dan dia juga untuk menebus harus membayar lagi. Jadi sistem gadai ini yang kemudian di luar logika lagi dan sejauh ini eh, tidak ada yang menguntungkan petani pala. Takutnya kita akan kehilangan produk nomor satu di dunia ini karena itu tadi tidak ada yang mau jadi petani lagi karena dirasa tidak menguntungkan. Nah, disinilah kemudian peran Betul. pemerintah. Betul, pemerintah tidak bisa mengatur harga, tapi kan pemerintah bisa mengintervensi lain. Dan juga kami rasa inilah kemudian kesempatan bagi Bupati Cynthia Ingrid Kalangit dan juga Wakil Bupati Hieronymus Makainas untuk bagaimana bisa mengatur, bisa merubah ini. Bayangkan Bung David, kami menemukan data bahwa ketika kami datang ke Dinas Perindak Sitaro, bahwa sejak 2018 yang lalu eh, tidak ada lagi retribusi untuk penjualan pala. Iya, Artinya ketika betul. saya minta data berapa sih jumlah pala yang keluar dalam setahun, berapa sih jumlah jumlah penjualannya, keuntungannya berapa bagi daerah? Apa jawaban yang kami temukan, Bung David? Bahwa Sitaro tidak menerima apa-apa dari produk nomor satu di dunia. Ini yang sangat miris tentunya. Bagaimana produk nomor satu di dunia tidak menghasilkan apa-apa bagi daerahnya, bagi pemerintah apalagi. Sementara temuan di lapangan bahwa daerah transit mungkin seperti di Bitung atau Manado yang kemudian mengirim itu justru menerima hasil pajak atau lainnya dari pala Sitaro sendiri yang
yang menjadi penghasil justru pemerintah tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Iya, penghasilan ini ya. agak sulit. Itu Ya, itu oke. yang ditemukan di lapangan sih. Selengkapnya Oke. bisa dibaca. Ya, betul. Selengkapnya bisa dibaca di Teras ID, khususnya di silakan cari di jaringan zona utara. Liputan kami terkait dengan paradoks Palasiau atau seputaran Palasiau. Ada sekitar 9 artikel yang kita siapkan untuk ada free-nya dan ada berbayar. Anda tinggal menyediakan 50.000 untuk mendapatkan liputan premium kami, yaitu liputan mendalam yang Anda akan mendapatkan informasi-informasi penting dari liputan tersebut. Oke, selaras dengan apa yang dikatakan Kakak Jufri bahwa dari hasil temuan kami juga ketika saya liputan di Manado pada saat mencari eksportir, Cek cek. mereka mengakui bahwa harga yang dari petaninya itu hanya sekitar 50-60 ribu, tapi ketika mereka menjual kepada keluar gitu ke ekspor itu harganya sudah sampai mencapai 120 ribu. Ada sekitar 60 ribu atau mungkin 100% kenaikannya yang menurut mereka bahwa eh, itu adalah biaya operasional mereka dan mereka hanya mengambil margin keuntungan itu hanya sekitaran 20%, 10 atau 20% dari kenaikan 100% itu gitu. Sehingga menjadi 120 ribu itu. Sisanya adalah biaya operasional mereka mulai dari bagaimana mendapatkan sertifikasi, bagaimana mereka mendapatkan izin dari balai karantina, dan bagaimana mereka harus membayar pekerja-pekerja untuk memilih dan memilah mana pala grade A, grade B, dan grade C yang menurut mereka sesuai dengan klasifikasi mereka gitu. Mungkin ada perbedaan antara klasifikasi antara petani yang menurut petani bahwa biji pala ini adalah grade A, dan setelah sampai ke eksportir atau pengepul besar itu bahkan mereka hanya mengkategorikan bahwa yang didapatkan oleh petani grade A ini kadang menurut mereka hanya grade B gitu. Karena mereka mempunyai standar sendiri yang sebenarnya berbeda dengan para petani di lapangan. Eksportir juga mengakui bahwa mereka kadang melakukan pembinaan, melakukan apa namanya, pendampingan kepada petani lewat pengepul-pengepul kecil yang menurut mereka bahwa dari pendampingan itu mereka inginnya petani-petani mendapatkan hasil grade A dari hasil pertanian mereka, terutama pala gitu. Nah, kadang petani karena ingin mencari keuntungan atau mungkin ingin mempersempit jarak apa ya namanya, jarak untuk pengeringan dan lain sebagainya itu yang harusnya 7 hari, ini menurut eksportir ya, harusnya 7 hari, mereka pangkas menjadi tiga hari gitu. Sehingga kadang ya itu ada perbedaan antara petani yang mengklasifikasi bahwa ini grade A dan ketika masuk ke eksportir itu menjadi grade B gitu. Ya akhirnya di eksportir juga harus menyewa orang untuk memilah-milah grade A, grade B, grade C, dan harus membayar orang juga. Itu masuk juga dalam pembiayaan mereka yang 120 ribu itu gitu. Kakak Jufri. Oke, saya lanjut lagi ke Kakak Jufri. Ini ada dari temuan-temuan kita tadi, menurut Kakak Jufri gitu, seberapa kuat sih identitas pala dalam kehidupan masyarakat Siau hari ini gitu? Menurut pandangan Kakak Jufri dari reportasi di lapangan. Iya, Bung David. Kalau ditanyakan identitas pala, ya kami hasil liputan ini hampir menyampaikan bahwa pala bukan hanya lagi sebagai sebuah komoditi, bukan lagi sebagai sebuah lahan atau hasil perkebunan, tapi bagi orang atau warga Siau, Pulau Siau khususnya, pala itu merupakan identitas. Jadi setiap orang yang tinggal di daerah ini itu eh, semampu mungkin itu harus membeli pala. Kenapa? Karena inilah kemudian yang menjadi identitas.
pala menjadi sebuah budaya, pala menjadi sebuah tradisi. Bayangkan saja di tingkat awal di gereja misalnya, di rumah ibadah di gereja itu ada misalnya satu bukan event, ibadah yang untuk syukur panen. Jadi hasil panen itu diberikan ke gereja sebagai bentuk persembahan. Nah, inilah pala ini kemudian sangat kuat, sangat erat dengan kehidupan warga Siau. Hampir tidak bisa dipisahkan. Meskipun hasil produksinya misalnya kelapa lebih banyak, tapi kita adalah daerah pala, kita adalah Nutmeg Island, Pulau Pala, itulah jualan. Sehingga pala sudah menjadi sebuah objek wisata, sebuah atraksi wisata. Itu yang disampaikan oleh para tour guide, bahwa salah satu jualan mereka adalah Pulau Pala. Ya. Oke, Pimpret mungkin Kakak Jufri. ada sesuatu, Eh, ya. Pak Pemret sudah terhubung. Kakak Roni, monitor, sudah bisa terdengar suaranya? Halo, cek. Bisa nggak? Live-nya sudah? Bisa. Live-nya Bisa. sudah. Nggak tahu ya. Nanti kalau live karena ada delay mungkin bisa cek 2-3 menit ke depan. Nanti kalau David boleh cek kalau setelah 2-3 menit ke depan kalau di live ada suara, ya berarti saya terus. Kalau tidak nanti dipotong aja ya. Biar tidak. Oke, siap. Kakak Roni mungkin Ya, ada baik. pandangan berbeda, ada pandangan yang bisa Kakak Roni sampaikan dari liputan ini, silakan. Ya, liputan ini sebenarnya menarik ya. Karena sebenarnya kami atau saya secara pribadi sebenarnya saya juga orang Siau, Jufri orang Siau. Kalau Jufri lahir di sana, saya tidak lahir di sana, tetapi orang tua saya ada berasal dari Siau. Ya kami sama-sama mencintai pulau ini, mencintai kabupaten ini, dan secara pribadi saya terlibat atau ya secara emosional ya di kabupaten ini beberapa belasan tahun yang lalu menjadi daerah otonom baru. Kami berharap bahwa komunitas pala, kalau Anda yang belum pernah ke Siau, sejauh mata memandang, dari kiri ke kanan semua gunung itu semua ditumbuhi oleh pala. Jalan-jalan kalau Anda di Kota Mubagu, Anda bisa lihat kiri kanan ada jagung, ada coklat ya di Siau, di Pulau Siau, kiri kanan orang jemur pala gitu ya. Nyaris tidak ada ya gitu ya Juf ya, nyaris tidak ada penduduk Siau yang tidak punya pala atau rumah tangga di Siau yang tidak punya pala. Ya. Pulau ini betul-betul sangat menggantungkan ekonominya, pendapatan ekonomi rumah tangganya dari pala. Dan dari temuan Jufri, dari tulisan Jufri atau tulisan kami yang sekarang tayang di teras.id, Anda bisa melihat bagaimana sejarahnya ya. Bangsa Eropa itu sampai menjuluki Siau itu sebagai Nutmeg Island. Artinya ini adalah pulau rempah, pulau pala. Bangsa Eropa, kolonial Belanda waktu itu, datang ke Siau itu hanya untuk agar supaya mendapatkan komoditas palanya. Dan pala Siau sekarang dijuluki sebagai nomor 1 di dunia gitu ya. Dan menguasai 60-75% pangsa pasar global. Bayangkan 60-75% pangsa global pala itu dikontribusikan dari pala Siau. Tetapi apa yang ditemukan? Nah, sebelum saya lanjut, di Facebook aman suara saya enggak? Karena dari tadi aman. Ya. Jadi 60-75% pangsa pasar rempah pala ini secara global ya, Eropa, Amerika dan lain-lain ya, bahkan sekarang sampai di Cina. Tumbuhan kami sebenarnya sampai di Cina ya, tapi kami tidak belum membahasnya karena kami masih kekurangan data itu dipasok dari pala Siau. Tetapi ironi yang terjadi adalah masyarakat Pulau Siau yang punya pala, yang punya tanaman pala, yang punya pohon pala atau petani pala di Siau, justru kita bisa bilang bahwa masih terjebak dalam kemiskinan secara struktural. Kenapa kami bilang kemiskinan secara struktural? Karena sekarang Kabupaten Sitaro sudah berapa belas tahun, Kakak Jufri, sudah ya paling tidak sekarang sudah bupati ke-4 ya. 4. Jadi ya bupati ke-4, 18 tahun. Selama 18 tahun Sitaro itu menjadi sebuah daerah otonomi baru, komoditi ini tidak pernah diurus, benar-benar diurus. Setelah liputan kita tayang, memang banyak yang bilang, ya mengurus ekspor pala dari Siau ya bukan persoalan gampang. Iya, kami tidak bisa. Kami tidak memaksa bahwa pemerintah Kabupaten Sitaro sekarang, ya kita mendorong bahwa, ya ayo ekspor dari Siau. Ya itu bukan sesuatu yang tidak mudah ya. Bahkan Manado sendiri belum punya port yang langsung bisa ekspor ya. Dan bahkan dari temuan kami sebenarnya pala Siau ini tidak langsung diekspor juga dari Bitung. Ada beberapa sih, tetapi ya paling banyak kan dikirim dulu ke Surabaya ya. Itu karena proses ekspor yang tidak mudah. Tetapi apakah
dengan keunggulan dan kelebihan pala Siau yang disampaikan oleh Jufri tadi. Misalnya, pala Siau itu satu-satunya pala yang mendapatkan label atau sertifikat identitas geografis, gitu ya, Juf ya? Sebagai indikasi geografis. Itu kan bukan persoalan mudah. Kalau Anda mengambil pala Siau, lantas tanam di Kota Mobagu misal, atau tanam di mana lah, tanam di Lamongan Utara, atau tanam di Surabaya, dia tumbuh sebagai pala Siau, tetapi tidak bisa disebut sebagai pala Siau. Kenapa begitu? Ya dia mendapatkan label atau sertifikat indikasi geografis karena dia tumbuh di Pulau Siau yang punya keunikan, yang punya karakter tanah vulkanik itu yang membuat pala Siau itu menjadi nomor 1 di dunia. 18 tahun pemerintahan Sitaro Hadir tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ini. Itu. Temuan dari Jufri adalah apa? Bahkan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan sendiri mengakui bahwa Siau itu tidak mendapatkan PAD 0 dari Siau. Ini sesuatu yang di luar yang kita bayangkan ya. Kita membayangkan selama ini mungkin Kabupaten Sitaro mendapatkan pendapatan dari komoditas yang menjadi rebutan bangsa Eropa ini ya. Kalau dalam tulisan kami memaparkan bagaimana kemudian pala Siau itu menjadi rempah di menu-menu makanan di Paris ya, menu-menu makanan mewah di Prancis, di Eropa. Ada jejak-jejak pala Siau di situ. Ironisnya adalah, paradoksnya adalah, bahkan Pemkab Sitaro tidak mendapatkan PAD sedikit pun dari pala ini. Yang dapat siapa? David yang menelusuri sampai di gudangnya eksportir, Anda bisa melihat dari foto-foto kami yang tayang di liputan ini. Pala itu begitu mewah diurus, ya, diperlakukan, disortir, digudangkan dengan perlakuan yang sangat ya kita bisa bilang dengan mewah. Tetapi di Siaunya sendiri, pala itu cuma dijemur begitu aja. Perlakuannya yang cuma dijemur begitu aja jelas akan menurunkan mutu. Gitu. Kalau juga sudah terdesakuan panen muda lantas diasapin. Ya. Belum lagi dengan sistem gade itu ya, yang dalam tulisannya Jufri bahwa kemudian dia terjebak di mana? Di sistem gade. Sehingga mau tidak mau kemudian ya yang punya pohon pala sendiri, yang punya kebun pohon pala sendiri maka jadi buruh di tanah dia sendiri. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Tidak ada. Tidak ada. Kami tidak menemukan satu regulasi pun di pemerintahan Kabupaten Sitaro selama 18 tahun ini yang mengatur tata niaga lokal pala Sitaro. Tidak ada sama sekali. Tidak ada proteksi itu. Bahkan label dan sertifikat identitas geografis itu, indikasi geografis itu, nyaris cuma sebagai sebuah dokumen yang tidak punya arti gitu ya. Padahal kalau ini pemerintahannya cerdas, pemerintahannya berpihak kepada petani, pemerintahannya berpihak kepada masyarakat, dia bisa melakukan apa saja itu. Ya oke, tidak bisa ekspor langsung karena tidak infrastruktur untuk ekspor itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tetapi kan bisa mendorong dari sisi regulasi atau mendorong dari sisi apalah gitu. Bahwa sekarang kemudian temuannya Jufri tadi yang Jufri sempat jelaskan bahwa ada Hanris Barik di situ ya, seorang pensiunan ASN yang kemudian mencoba untuk memanfaatkan limbah daging pala Siau yang cuma dibuang begitu saja sekarang menjadi produk wine, menjadi produk selai dan lain-lain. Ya, itu mungkin yang bisa didorong barangkali ya dalam kemudian melabeli setiap biji pala yang keluar dari Siau itu harus digaransi bahwa dia tidak dicampur dengan yang lain. Jadi saya kira ini David sebuah paradoks yang luar biasa yang kita temukan dalam liputan kami ya, yang teman-teman bisa atau pembaca Zona Utara bisa membacanya di teras.id /sonautara-.com. Ada 4 artikel yang premium, artinya Anda harus membayar ya. Tetapi ada 11 tulisan kami yang sudah tayang. 7 diantaranya Anda dapat membaca gratis ya, cuma 4 yang Anda harus bayar gitu. Nanti di akhir sesi mungkin saya bisa jelaskan kenapa Anda harus membayar. Gitu David, kira-kira dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kakak Roni, pemimpin redaksi kami yang begitu sangat gamblang untuk menyampaikan pemikiran kritisnya terkait dengan pala Siau, karena memang kebetulan saya juga belum pernah pergi ke Siau karena liputan saya kebanyakan di Manado untuk mencari informasi terkait dengan eksportir dan lain sebagainya terkait dengan pala Siau ini, sehingga memang keduanya betul-betul memang mengerti dengan kondisi geografis yang ada di Siau. Oke, Kakak Jufri? Iya, Bung Masih David. menunggu? Oke.
tadi kita sudah memberikan kritikan, kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Nah, ini saya belum dapat secara mendalam terkait dengan bagaimana ketika Kakak Jufri bertemu dengan pemerintah daerah, khususnya Bupati Cynthia. Apakah ada kebijakan-kebijakan beliau? Apakah ada masukan-masukan beliau? Apakah ada inovasi ke depan beliau terkait dengan biji pala ini? Silakan Kakak Jufri. Ya, Bung David, tentunya sangat tidak lengkap kalau kita tidak bertemu atau menghubungi pemerintah, yaitu Ibu Bupati. Meski di sela-sela pekerjaan beliau yang memang sangat aktif untuk melobi program mungkin ke luar daerah dan beberapa kegiatan di awal tahun, kami mencoba untuk menghubungi Ibu Bupati via telepon maupun via pesan singkat, dan kami menanyakan ada sekitar 10 pertanyaan mungkin kepada Ibu Bupati, dan Ibu Bupati sendiri, Ibu Cynthia Ingrid Langit, mengakui bahwa ada yang salah dengan sistem tata niaga pala di Sitaro. Ibu Bupati mengakui bahwa sampai sekarang masyarakat kita masih terjebak atau masih tidak sejahtera dengan harga yang ada. Nah, kami mencoba menyentil bahwa apakah ini kemudian dosa dari pemerintahan sebelumnya. Namun Bupati menyampaikan bahwa tidak akan mengomentari pemerintahan yang lama, dan ini adalah sebuah gambaran informasi juga bagi beliau, sehingga ia akan mencoba, katanya seperti itu, untuk di sisa pemerintahan atau di pemerintahan saat ini akan mencoba untuk mengintervensi terkait dengan pala ini. Salah satu program yang paling dekat adalah beliau menyampaikan dan adanya program dari Kementerian Pertanian, yaitu proses atau rehabilitasi pala. Jadi pala-pala yang lama, pohon pala yang lama itu akan direhabilitasi. Itu ada ratusan pala sesuai dengan program dari kementerian selama 2026-2027. Nah, tentu ini akan menjadi angin segar mungkin bagi para petani yang pohon palanya sudah rusak atau apa. Dengan program ini ada rehabilitasi, bantuan langsung untuk bibit yang baru. Nah, ini akan menjadi gambaran yang baru. Meski begitu, dia menjanjikan bahwa akan mencoba mengatur tata niaga pala, mencoba bagaimana kemudian Sitaro atau Siau khususnya itu dengan produk yang terbaik ini seharusnya bisa mensejahterakan petani maupun juga bisa menjadi sumber PAD bagi daerah. Nah, Oke, oke. itu sih poin intinya dari percakapan dengan Ibu Bupati yang kami hubungi beberapa atau 1 bulan yang lalu. Itu sih Bung David, gambaran dari pemerintahan bahwa mereka berjanji untuk akan merubah sistem tata niaga pala. Oke, Kakak Jufri, melihat dari wawancara Kakak Jufri dengan Bupati Sitaro dan juga beberapa kritikan, beberapa masukan dan kritikan yang sudah disampaikan tadi Kakak Roni tadi, pemimpin redaksi kita di zona utara, menurut Kakak Jufri ini, sesuai dengan pandangan Kakak Jufri lihat dan masukan-masukan tadi dari Bupati dan Kakak Roni, apa yang paling mendesak yang harus dibenahi dalam pala dalam paradoks pala Siau ini gitu? Atau mungkin ada rekomendasi yang paling realistis yang Kakak Jufri bisa berikan dalam 3 tahun ke depan gitu, sebagai masukan kepada pemerintah daerah. Silakan Kakak Jufri. Iya, dari hasil temuan ini kami melihat bahwa hal yang paling mendasar adalah tentu sebelum harga itu berubah, petani harus memperbaiki mutu. Nah, meskipun memiliki pengalaman-pengalaman, namun mungkin bisa dibantu lewat tenaga-tenaga penyuluh pertanian yang memiliki wawasan, sehingga petani-petani juga tidak seperti Bung atau Pimri tadi menyampaikan bahwa asal-asal jemur saja, asal-asal dikeringkan saja. Jadi kita memperbaiki mutu di tingkat petani. Nah, di samping itu, pemerintah harus mengatur bagaimana kemudian ketika mutu sudah diperbaiki ini, mengatur harganya sehingga setidaknya bisa diterima atau
memberikan margin keuntungan yang cukup bagi petani karena kita punya produk terbaik. Artinya coba konsultasi dengan Kementerian Pertanian misalnya. Nah, ini kan sudah ada jaringan dengan Pak Gubernur misalnya, Pak YSK. Kami yakin Pak YSK juga dengan program pemerintah pusat yang sangat concern dengan pertanian, seharusnya kita yang tidak memiliki padi di Siau ini bisa dimanfaatkan untuk palanya. Ini mungkin akan menjadi masukan yang baik bagi Pak Gubernur, bagaimana Ibu Bupati akan berkolaborasi dengan Pak Gubernur, bagaimana kemudian produk ini keluar dari Sulut dengan tidak lagi banyak tangan, Bung David. Kami Oke, rasa bahwa ketika mutu diperbaiki, harga akan ikut berubah. Tentu pemerintah harus mengintervensi. Dengan cara seperti apa? Ya tentu berjejaring mungkin. oke. Kakak Jufri, selaras juga dengan Kakak Jufri tadi bahwa saya juga ikut memberikan masukan terkait dengan beberapa liputan kami di lapangan bahwa menurut keyakinan saya bahwa telah terjadi beberapa monopoli-monopoli pasar yang terjadi di eksportir besar dari liputan yang saya dapati di lapangan gitu. Sekedar masukan untuk pemerintah daerah sehingga tidak ke depan tidak terjadi lagi adanya monopoli pasar yang kemudian para pengepul-pengepul kecil tidak mendapat bagian dari hasil dari pala siau. Eh, untuk 2-3 tahun ke depan ini dari masukan Kakak Jufri, dari masukan Kakak Roni, dan juga masukan dari saya, itu bisa mendapatkan masukan yang realistis bagi pemerintah daerah yang bisa dilakukan dalam 2-3 tahun ke depan. Oke, tidak terasa sudah 1 jam kita mulai sejak pukul 3 tadi sore waktu Indonesia Tengah, dan mungkin kita akan akhiri diskusi kita kali ini, dan mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Kakak Jufri sebelum menutup diskusi kita kali ini itu. Kakak Jufri, setelah liputan ini terbit, kan kita sudah terbitkan liputan kita kali ini terkait dengan paradoks Palasiau tuh. Respon apa yang paling berkesan menurut Kakak Jufri? Mungkin ada respon dari pembaca yang disampaikan kepada Kakak Jufri, atau mungkin ada masukan-masukan dari pemerintah terkait dengan liputan-liputan kita kali ini. Itu silakan Kakak Jufri. Oke, iya, Bung David. Sebelum saya menyampaikan atau menjawab hal tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang saya mungkin juga ingin menyampaikan kepada semua pembaca Zona Utara bahwa ada juga salah satu praktek, ini juga masukan kepada pemerintah supaya kiranya bisa memperketat di lokasi pelabuhan, karena ternyata temuan kami atau narasumber kami menyampaikan bahwa hampir setiap ada kapal masuk dari daerah lain, itu membawa pala dari daerah lain yang kemudian akan dicampur dengan pala Siau. Dan ini juga bisa dibaca di liputan kami, ini juga pengakuan dari pengepul bahwa mereka kemudian sangat sulit untuk membedakan, dan ketika dijual memanfaatkan orang lain, dijual ke pengepul, meski ada beda ya, tapi jika terlalu cepat untuk mensortir, biasanya tergabung dan merusak grade pala kita. Makanya di pintu masuk itu harus diperketat juga. Terkait dengan yang paling berkesan, saya rasa bahwa informasi ini sudah sampai kepada pemerintah daerah, dan pemerintah sebenarnya mulai bersikap bahwa mencari tahu kenapa kemudian tidak ada aturan, kenapa tidak ada retribusi, kenapa pala tidak memiliki PAD, serta dukungan-dukungan dari para petani yang kemudian sangat senang dengan liputan-liputan ini. Kami merasa bahwa inilah tugas kita sebagai media, sebagai jurnalis, bahwa yang menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Itu sih Bung David. Oke, terakhir 1 kalimat dari Kakak Jufri. Eh, untuk 5 tahun ke depan, satu saja, perubahan apa yang ingin Kakak Jufri lihat dari kondisi ini? Satu saja, Har- Harga. harga. Oke, oke. Terima kasih Kakak Jufri atas kesempatannya dalam obrolan ini. Mungkin ada tambahan atau pendapat tambahan dari Kakak Roni, silakan. Baik, terima kasih Jeffrey, terima kasih David sudah hadir atau sudah membersamai dalam obrolan redaksi Zona Utara Lekom sore hari ini. Kita sambil menunggu buka puasa. Dan bagi pembaca Zona Utara, kami mau sampaikan bahwa
kami akan secara rutin menggelar obrolan redaksi seperti ini yang memperbincangkan apa saja yang menjadi temuan-temuan kami di liputan-liputan mendalam, liputan investigatif. Kali ini kami berbicara tentang Pala Siau. Sebelumnya juga kami dalam podcast obrolan redaksi kami bicara tentang konflik agraria di lahan eks transmigrasi di Nuboga, dan bulan Maret minggu pekan kedua nanti kami akan menayangkan satu liputan lagi yang menarik. Kami belum mau bocorkan, Anda bisa mengikuti di media sosial kami ya. Sedikit-sedikit nanti mulai pekan depan kami akan bocorkan satu liputan mendalam yang ya cukup menarik ya. Bagian dari program kami bersama teras.id dengan dukungan dari Tempo. Kami mau sampaikan bahwa sepanjang 2 tahun dari 2026 ini hingga 2027 nanti, kami saban bulan akan memproduksi liputan-liputan mendalam atau liputan investigatif yang tayang di platform teras.id, sebuah platform yang merangkul 30 media dari Sabang atau dari Aceh sampai Papua, zona utara, salah satu yang termasuk dalam program yang didukung oleh IFPIM ini, juga didukung oleh Tempo dan AMSI, di mana setiap media dari 30 media ini saban bulan akan memproduksi liputan mendalam yang dikemas dalam 10 konten. Nah, dalam 10 konten itu ada yang premium, di mana Anda harus berlangganan, Anda harus membayar, dan ada juga yang free dibaca. Seperti dalam liputan Jufri dan David soal paradoks Pala Siau ini, kami menghadirkan 4 konten yang premium, berlangganan, artinya Anda harus mendaftar kemudian berlangganan, tetapi 6 lainnya Anda bisa membacanya secara gratis. Besok akan tayang satu liputan atau satu konten yang berisi infografis tentang paradoks Pala Siau ini. Mengapa kami atau mengapa teras.id atau mengapa Tempo kemudian mendorong 30 media ini untuk memproduksi konten-konten premium? Ya, jelas jurnalisme berkualitas itu bukan barang yang murah ya. Liputan Pala Siau ini kami lakukan selama hampir 2 bulan secara simultan atau secara paralel. Jufri ada di Siau, David ada di Manado, dan tim Zona Utara yang lainnya melakukan riset. Di topik pertama yang tayang di bulan Januari tentang konflik agraria di eks lahan transmigrasi di Moga, liputan kami berlangsung hampir selama 3 bulan dan mendatangi puluhan narasumber bolak-balik ke Numoga. Begitu juga yang di Siau ini, yang soal Pala Siau ini, Jufri dan David tidak mudah untuk kemudian menembus narasumber-narasumber tertentu seperti yang David lakukan di Manado, menembus eksportir yang sangat tertutup itu. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Dari sumber daya manusianya juga, dari kapasitas jurnalisnya, dari keterampilan meliput, juga dukungan biaya yang tidak murah ya. Tentu jurnalisme berkualitas seperti ini patut didorong di tengah masifnya atau tsunami informasi yang saban saat kita terima yang berseliweran, yang tanpa verifikasi. Sementara liputan-liputan mendalam seperti ini butuh keyakinan setiap kalimat, setiap kata, setiap data, setiap angka yang kami sajikan betul-betul kami harus verifikasi kebenarannya. Pun kami sudah selesai mewawancarai orang, perlu kami konfirmasi apakah yang dia sampaikan itu benar atau tidak, perlu kami verifikasi ulang ya. Jelas bahwa liputan-liputan mendalam seperti ini atau liputan-liputan jurnalisme yang berkualitas seperti ini butuh dukungan pembaca. Kami berharap, Zona Utara berharap, dan 29 media lain yang tergabung dalam teras.id berharap bahwa ke depan kami tidak lagi bergantung ke iklan. Kalau Anda sebagai pembaca Zona Utara melihat website kami, Anda bisa lihat bahwa website kami mungkin cuma 1% ada iklannya. Itu pun hanya sekedar ingin terlihat bahwa ada iklan ya, dari programatik gitu ya. Tidak seperti konten-konten yang lain, begitu diklik Anda harus menutup berapa kali baru bisa membaca isi kontennya atau isi beritanya. Kalau Anda membuka website kami zonautara.com, nyaris ya iklannya hanya muncul paling bawah, itu pun satu aja ya. Nah, tentu orang bertanya, dari mana kemudian Zona Utara bisa mendapatkan biaya operasional untuk meliput mengerjakan liputan-liputan mendalam seperti Pala Siau yang nyaris 2 bulan ini. Tentu kami berharap dukungan dari publik gitu ya. Anda hanya cukup membayar 50.000 sebulan atau 30.000 sebulan untuk setahun berlangganan ya. Jadi kalau Anda berlangganan setahun sekaligus, Anda hanya cukup membayar 30.000. Tetapi kalau Anda hanya ingin berlangganan sebulan, Anda cukup hanya membayar 50.000. Dan 50.000 itu ya mungkin kalau Anda yang merokok hanya setara dengan sebungkus rokok. Tetapi ketika Anda berlangganan di teras.id, Anda tidak hanya mendapatkan konten yang
liputan mendalam dari zona utara, tetapi Anda juga akan mendapatkan asupan konten dari 29 media yang lainnya dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi Anda bisa bayangkan dengan 50.000 saja Anda akan mendapatkan liputan-liputan yang tidak Anda dapatkan dari tempat yang lain. Pala Siau ini ya Anda bisa mendapatkan beritanya di mana-mana gitu, tetapi cuma berita permukaan. Yang dilakukan oleh Jufrin dan David adalah turun meliput, menemui puluhan narasumber, ya, mengulik data tim zona utara lainnya, mendukung dengan berbagai riset, ya, mewawancarai banyak orang, menembus narasumber sampai di gudang-gudangnya, ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Dan Anda hanya akan menebusnya dengan 50.000. Itu pun tidak semua hasil liputan yang harus Anda tebus dengan 50.000 itu, ya. Ada 6 yang Anda dapat baca secara gratis. Tentu jurnalisme berkualitas seperti ini yang kami harapkan bisa mendapatkan dukungan dari publik. Dan ini jelas sesuatu yang tidak mudah, tetapi kami yakin bahwa di tengah banjir informasi atau bisa kami bilang tsunami informasi yang orang tidak tahu apakah ini benar atau tidak, ada media-media, ya salah satunya kami yang berkomitmen untuk menghadirkan liputan-liputan berkualitas. Dukungan dari Anda akan membuat kami tetap hadir secara independen, hadir untuk menghadirkan topik-topik yang tidak diliput oleh banyak media yang lainnya. Sampai berjumpa di liputan atau di obrolan redaksi lainnya. Kami sedikit menyampaikan bahwa di pekan kedua bulan Maret kami akan mempublikasikan 10 artikel, ya, sebagaimana komitmen kami setiap bulan dalam satu topik liputan mendalam yang ya akan cukup menarik, ya. Kami belum mau bocorkan, nanti kami bocorkan mulai tanggal 1 Maret apa yang akan kami yang sementara kami liput. Kira-kira begitu, David dan Jufri. Terima kasih sekali lagi, David dan Jufri. Terima kasih sekali lagi bagi semua bocor juga tuh. bagi semua pembaca Zona Utara yang sudah hadir selama 1 jam ini. Obrolan redaksi kami seperti ini akan terus kami lanjutkan di topik-topik liputan lainnya, bukan cuma yang bekerja sama dengan Teras, tetapi juga dengan liputan-liputan yang dikerjakan secara mandiri oleh Zona Utara. Demikian, terima kasih sekali lagi telah bersama dengan obrolan redaksi zonautara.com. Sampai berjumpa di obrolan redaksi lainnya.